وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan fikih pernikahan dari kitab Matan Abi Syuja. Dan telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang aib atau cacat fisik yang menjadikan pernikahan bisa batal. Dan batalnya pernikahan karena aib itu dinamakan dengan faskhun nikah, batal pernikahan, dan itu bukan perceraian, sehingga tidak dianggap perceraian. Maka kalau faskhun nikah terjadi, pembatalan pernikahan terjadi karena ada cacat, akhirnya batal pernikahan. Kemudian setelah itu diobati sampai sembuh. Ketika sembuh, kemudian mereka kedua kembali, mereka rujuk kembali, maka tidak dihitung sebagai tolak, di mana tolak itu kan ada hitungan 1, 2, 3. Sehingga kalau mereka rujuk setelah faskhun nikah karena penyakitnya sudah sembuh, maka tetap mereka tidak dihitung sudah bercerai, yaitu masih kosong mereka, suami masih kosong, belum dihitung cerai 1, 2, 3. Kenapa? Karena faskhun nikah bukan perceraian. Dan faskhun nikah, pembatalan pernikahan, itu di tangan qadhi atau pengadilan. Jadi ikatan pernikahan yang sudah diikat dengan ijab qabul, tidak bisa dilepas ikatan itu kecuali satu dari dua. Yang pertama dengan cerai, dan cerai itu siapa yang mengamalkan? Suami, yaitu yang melepas adalah suami. Yang kedua dinamakan dengan faskhun nikah. Kalau faskhun nikah yang memisahkan siapa? Pengadilan. Berarti yang bisa melepaskan ikatan pernikahan itu hanya dua orang, suami dengan cerai atau pengadilan dengan faskhun nikah. Dan faskhun nikah yaitu pembatalan pernikahan karena ada aib, itu ini aib secara fisik. Ini aib secara fisik, walaupun nanti faskhun nikah itu banyak penyebabnya, bukan hanya aib saja. Terkadang karena sebab Islam, suami istri misalkan dulunya Kristen, kemudian setelah itu istrinya masuk Islam, suaminya tidak mau masuk Islam, otomatis pernikahannya batal, pernikahan mereka batal. Atau murtad salah satu dari dua orang, laki-laki perempuan semuanya muslim, setelah itu istrinya atau suaminya murtad, otomatis cerai mereka secara otomatis. Nah itu jadi namanya, atau namanya li'an, hukum li'an, itu juga otomatis cerai. Dan itu bukan tolak. Ini bukan tolak, bukan perceraian, tapi pembatalan pernikahan, yaitu pernikahannya kayak nggak ada, batal. Demikian juga termasuk sebabnya itu karena ada cacat secara fisik. Dan cacat secara fisik telah kita sebutkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan uyub musytarikah, cacat yang bisa menimpa laki-laki atau perempuan, bisa dua-duanya. Dan itu ada 3. Yang pertama junun karena gila, yang kedua karena judham karena penyakit kusta, kemudian albaros karena penyakit belang. Jadi kalau ada 3 penyakit ini, gila atau lepra, kusta atau belang, maka batal, pernikahannya bisa batal. Pertanyaan, nah kalau tidak membatalkan boleh nggak? Misalkan suaminya gila, istrinya, dah saya nggak mau cerai lah, saya mending tetap menjadi istrinya, saya mau sabar saja, boleh nggak? Boleh. Dan itu termasuk ibadah. Ini dinamakan dengan penyakit atau cacat yang musytarikah, bisa menimpa istri, bisa menimpa suami. Kemudian yang kedua, ada penyakit atau uyub namanya uyub khosoh, cacat khusus. Cacat yang khusus itu ada 2, ada yang menimpa laki-laki khusus, ada yang menimpa perempuan secara khusus. Kalau yang menimpa perempuan itu ada 2.
Yang menimpa perempuan ada dua. Yang pertama namanya rotok. Rotok itu tertutupnya lubang kemaluan karena daging, yaitu karena ada daging yang menutup. Kemudian yang kedua korn, sehingga wanita ini dinamakan dengan korna, atau perempuan dinamakan dengan rotko. Kalau korn itu tertutupnya lubang kemaluan karena ada tulang yang menghalangi. Sedangkan yang laki-laki, penyakit laki-laki, cacat laki-laki itu ada dua, ada jab, ada unnah. Ada jab, ada unnah. Kalau jab itu terputus, terpotongnya kemaluan zakar atau kemaluan laki-laki. Kalau unnah yaitu kemaluan tidak bisa berdiri, tidak bisa tegang. Kalau ada cacat seperti ini, maka otomatis pernikahan bisa batal, yaitu batal. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan pernikahan maka terjadi kezaliman. Terjadi kezaliman. Kalau penyakit menimpa istri berarti kezaliman terhadap suami, yaitu pernikahannya itu kezaliman menimpa kepada suami. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati pernikahan. Karena pernikahan tujuannya untuk menikmati. Kalau yang menimpa itu suaminya, laki-lakinya yang menimpa penyakit itu, maka kalau dilanjutkan akan terjadi kezaliman kepada istri, sehingga pernikahannya terjadi kezaliman. Maka boleh dipisah mereka itu, boleh dipisah, tapi harus pengadilan yang memisahkan mereka. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang baru, pembahasan tentang mahar. Dan perhatikan, ini lebih berat sedikit, masalah mahar lebih berat pembahasannya. Beliau mengatakan, kata beliau, faslun bab tasmiyatul mahri wa wujubuhu. Penamaan mahar di dalam akad dan wajibnya, yaitu wajib membayar mahar. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Sunnah menyebutkan mahar di dalam akad pernikahan, yaitu hukumnya sunnah, yaitu disebutkan maharnya itu sunnah. Misalkan zawajtuka wa angkahtuka maktubataka bimahri. Nah, maharnya berapa? Jadi ketika akad nikah harus disebutkan maharnya, itu disebutkan maharnya apa. Misalkan maharnya bi khomsati kilowati jirom zahab, 5 gram emas, wa adawati sholat, dan perangkat sholat, misalkan. Itu namanya mahar, disebut, harus disebut. Itu namanya mahar. Fa illam yusam, pertanyaan, terus bagaimana kalau nggak disebut? Yaitu ketika nikah suami mengatakan zawajtuka wa angkahtuka makhtubataka, selesai. Setelah itu suaminya mengatakan qabiltu nikahaha. Dalam nikah tidak disebutkan maharnya apa. Nah, jadi bagaimana kalau nikahnya itu nggak disebutkan mahar? Sohal akdu, akad maharnya, akad nikahnya sah. Kenapa? Karena penyebutan mahar itu hukumnya sunnah, tidak termasuk rukun. Wa wajabal mahru bi thalathati asya. Tetapi walaupun nggak disebutkan mahar, tetap mahar itu harus dibayar. Harus, tidak bisa tidak, mahar harus dibayar. Wa wajabal mahru bi thalathati asya, dan wajib membayar mahar karena satu dari 3 sebab. Yang pertama, ayyafridahu az-zawju ala nafsih. Yang pertama, ketika suami mewajibkan dirinya. Misalkan saya mau menikahi wanita ini dengan mahar 5 gram emas. Suami sendiri yang mengatakan, suami sendiri yang menetapkan. Kemudian istrinya sepakat, ya, pihak istri sepakat, maka berarti membayar maharnya 5 gram. Yaitu suami menetapkan, kemudian istri setuju. Ini yang pertama. Yang kedua, au yafridahul hakim, atau hakim yang menetapkan, pengadilan yang menetapkan. Kalau suami istri atau suami tidak menetapkan, istri juga tidak menetapkan, maka nanti pengadilan yang menetapkan maharnya sekian. Kalau sudah ditetapkan pengadilan, maka suami wajib membayar, tidak bisa tidak, harus membayar. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, au yadkhula biha fayajibu mahrul mithli. Yang ketiga, atau terjadi hubungan intim. Misalkan nikah tidak disebutkan mahar, misalkan tadi seperti kasus tadi,
zawajtuka wa ankahtuka maktubataka. Suaminya mengatakan qabiltu nikahaha. Dalam akad itu tidak disebutkan maharnya berapa. Setelah itu mereka berdua hubungan intim. Nah, terus berapa maharnya ini? Sudah terjadi hubungan intim. Berapa maharnya? Maka maharnya dinamakan dengan mahar mithl. Berapa maharnya? Dinamakan dengan mahar mithl. Mahar mithl itu adalah mahar di mana itu menjadi standarisasi kampung, standarisasi kota itu, negeri itu. Misalkan gini, seorang wanita, misalkan wanita dia S1 putih, tingginya misalkan 180 cm misalkan itu. Parasnya cantik, langsing. Nah, itu kira-kira maharnya berapa? 50 juta misalkan segitu. Nanti kalau S2 segini 70 juta misalkan. Nah, itu ada patokannya lah itu. Itu patok. Nah, itu namanya mahar mithl. Itu dinamakan dengan mahar mithl. Mahar mithl itu mahar yang menjadi patokan standarisasi untuk wanita sejenis itu. Tergambar ya, paham ya? Itu namanya mahar, dinamakan dengan mahar mithl. Kalau misalkan di kita loh, kita nggak ada patokan, yang penting wis pokoknya kesepakatan. Wis kalau nggak ada patokan, berarti kembalikan ke mahar saudari-saudarinya. Misalkan ada seorang wanita, dia itu kakaknya berapa sih maharnya dulu ketika nikah, itu bisa dikembalikan kepada keluarga. Atau kebiasaan orang kampung di situ berapa? Nah, itu namanya mahar mithl. Jadi kalau belum ditetapkan, suami istri belum menetapkan mahar, tetapi mereka sudah berhubungan intim, maka wajib membayar mahar mithl. Walaysa li aqalli sodaqi wala li aktsarihi haddun. Dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar. Yaitu mau maharnya es krim, atau maharnya buku, atau maharnya misalkan maharnya saya diajari bahasa Arab sampai bisa baca kitab misalkan, bisa, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada batasan mahar itu, mau uang atau emas atau perak atau pakaian, bebas, tidak ada maksimal, tidak ada minimalnya. Itu kalau ditetapkan, maksudnya kalau ditetapkan, suami menetapkan, istri setuju. Tapi kalau tidak terjadi penetapan, misalkan kok nggak ditetapkan, suami tidak menetapkan, istri tidak menetapkan, terjadi hubungan intim, maka kembalinya mahar apa ini? Mahar mithl tadi. Kalau mahar mithl standarisasi, kampung situ berapa? Yaitu untuk wanita yang sejenis itu berapa? Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Dan boleh menikahi wanita dengan mahar manfaat, selama manfaatnya itu jelas. Contohnya manfaat itu apa? Saya misalkan walinya mengatakan, kamu saya nikahkan putri saya dengan mahar anak saya diajari hafalan Quran 30 juz. Itu namanya manfaat, dan berarti kan ngajari suaminya, wajib. Itu namanya manfaat, bukan uang, tetapi manfaat. Itu boleh nggak seperti itu? Boleh. Wa yasqutu bitolaki qabla dukhuli biha nisful mahri. Dan akan jatuh atau akan hilang dengan sebab tolak, perceraian sebelum berhubungan intim, akan jatuh setengah mahar. Misalkan ini kasusnya, nanti akan saya sebutkan, di jenis semua tak sebutkan. Misalkan ada orang nikah, laki-laki perempuan nikah, maharnya sudah jelas disebutkan dalam akad, maharnya 5 gram emas. Sudah ditetapkan maharnya 5 gram emas. Subhanallah, sebelum malam pertama, sebelum berhubungan intim, terjadi keributan. Setelah akad ribut ini, satu keluarga ini ribut, dua keluarga ini ribut, akhirnya suaminya tahu, kamu tak cerai sajalah. Berarti apa? Sudah ditetapkan mahar 5 gram emas, tapi belum terjadi berhubungan intim. Terus ini perempuan dapatnya berapa ini? Dapatnya setengah dari mahar yang ditetapkan. Setengahnya berapa berarti? Berarti kalau tadi 5 gram, ya berarti 2,5 gram. Nanti semuanya akan ada rinciannya, semuanya ada rinciannya. Tergambar dulu ya, paham ya? Ini secara globalnya, pembahasan global dulu. Yaitu pembahasan ini secara global. Nanti baru kita bahas satu persatu. Nah, jadi intinya kita sekarang membahas tentang masalah mahar. Nanti ada beberapa pembahasan yang harus kita jelaskan. Makanya saya katakan ini pembahasan lebih rumit. Yang mahar ini lebih rumit, fahami. Nanti kalau ini nggak selesai, ya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Karena pembahasannya sedikit jelimet masalah mahar ini. Karena ini masalah uang.
Ini masalah harta, jika tidak tepat maka termasuk kezaliman. Karena ini nanti berkaitan masalah harta, hak seseorang, maka harus pas dan harus kita itu faham tentang fikihnya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan mahar. Jadi mahar itu kalau namanya di dalam Al-Quran itu banyak. Al-Quran itu terkadang dinamakan dengan sodak, dinamakan dengan nehlah, dan yang lainnya banyak penamaan. Cuma yang masyhur di kita itu dinamakan dengan mahar. Sekarang mahar itu apa? Coba kita perhatikan, ini pembahasannya sedikit rumit, pahami ya. Jadi mahar itu apa? Mahar itu, ini yang sering diartikan oleh para ulama fuqaha. Mahar itu apa? Ma wajaba bin nikahi wa wat'i syubhatin wa tafwiti bud'in qahran. Ma wajaba bin nikahi wa wat'i syubhatin wa tafwiti bud'in. Apa itu mahar itu? Sesuatu, nanti sesuatu akan saya sebutkan juga apa sesuatu itu. Segala sesuatu, baik barang maupun manfaat atau apa sajalah sesuatu itu. Wajabah, wajib, yang wajib, yaitu wajib itu masih suami wajib membayar kepada istri dengan sebab pernikahan. Pernikahan berarti akad. Awat isyubhatin, atau berhubungan intim tapi syubhat. Berhubungan intim yang syubhat. Atau tafwiti bud'in, atau tafwid, menyanyiakan halalnya hubungan intim secara paksa. Paham ya? Mumetin apa ini? Ma wajaba bin nikahi, sesuatu yang wajib dibayar karena sebab pernikahan. Ini yang pertama, berarti sebabnya mahar itu dari mana? Karena pernikahan. Awat isyubhatin, atau karena sebab hubungan intim yang syubhat. Ini sebab kedua. Jadi mahar itu nanti wajibnya kenapa? Karena ada 3 sebab. Karena sebab nikah, karena sebab wat isyubhah, hubungan intim yang syubhat, atau tafwiti bud'in qahron, atau penyanyian halalnya hubungan intim secara paksa. Nah, berarti wajibnya mahar itu karena 3 sebab ini. Kita nanti kalau kita paham artinya ini, berarti mahar itu wajib karena 3 sebab. Pertama karena nikah, yang kedua karena hubungan intim, atau syubhat, hubungan intim yang syubhat. Kemudian ketiga karena menyanyiakan halalnya hubungan intim secara paksa, yaitu disia-siakan secara paksa. Ya, jadi pahami. Jadi mahar itu apa sih? Mahar itu apa saja? Jadi apa saja? Nanti apa saja itu bisa mal atau bisa masuk manfaat, dan nanti akan saya jelaskan nanti. Jadi mahar itu apa? Apa saja yang wajib dibayar oleh suami karena nikah. Berarti kalau nikah itu kan ada akad pernikahan antara wali dengan calon suami. Ketika suami misalkan wali mengatakan zawajtuka maktubataka binti fulanah binti fulan, misalkan. Kemudian suaminya mengatakan qabiltu, maka wajib bayar mahar gara-gara nikah. Ya, gara-gara nikah akhirnya suami wajib bayar mahar, walaupun nggak disebutkan maharnya berapa, nggak disebutkan, tetap wajib bayar gara-gara pernikahan. Atau yang kedua disebabkan karena wat'u syubhah, hubungan intim yang syubhat.
Nah ini apa ini? Nanti hubungan intim syubhat itu banyak. Di antaranya, misalkan gini, saya kasusnya. Ada seorang suami menceraikan istrinya. Kamu saya cerai. Ketika istrinya dicerai, maka istri itu harus menunggu masa iddah. Berapa masa iddahnya? 3 kali suci dari haid. 3 kali suci. 3 kali suci. 3 kali suci dari haid, maksudnya suci dari haid. Kalau seandainya sebelum 3 kali suci suami hubungan intim dengan istrinya, padahal istrinya tadi sudah dicerai nih, cerai pertama, cerai kedua. Cerai pertama kedua kan namanya tolak apa? Roj'i, yang masih boleh kembali. Ini tiba-tiba suaminya datang berhubungan intim sama istri, padahal belum ngomong saya rujuk kamu wahai istriku. Ya, paham tergambar ya, bisa dipahami ya? Lah, terus bagaimana dengan sebab hubungan intim ini? Maka hubungan intim ini haram. Kenapa haram? Karena belum dirujuk secara resmi. Dia belum mengatakan saya rujuk istri saya. Kalau dia sudah rujuk selesai. Ini belum rujuk, tetapi suami berhubungan intim sama istrinya, maka ini hubungan haram dan suami wajib bayar mahar. Ya, tergambar ya, paham ya? Jadi suami wajib bayar mahar gara-gara hubungan intim seperti ini. Kenapa? Hubungan intim seperti ini dinamakan hubungan intim syubhat. Ingat, cerai pertama kedua, kalau cerai ketiga nggak boleh gitu. Ini cerai pertama kedua. Di mana cerai pertama kedua kan boleh rujuk. Tetapi kalau mau rujuk harus dengan lafadz rujuk. Nah sekarang kalau tidak rujuk, maksudnya tidak mengatakan rujuk, tiba-tiba ketemu hubungan intim langsung misalkan. Nah, maka kita katakan hubungan intim ini haram. Hubungan intim haram. Tapi dianggap zina enggak? Tidak, karena statusnya masih istri dia. Statusnya masih istri. Cuma istri masih di masa iddah, di mana suaminya belum rujuk. Kemudian suaminya berhubungan intim dengan istri itu. Nah, itu. Nah, seperti ini namanya syubhat. Hubungan intim yang syubhat. Hukumnya apa? Hukumnya haram dan suami wajib bayar mahar sama istrinya. Faham nggak? Tergambar nggak ini? Faham ya? Ya paham ya. Nah jadi maksudnya itu berhubungan intim, suami berhubungan intim sama istrinya di masa iddah, yaitu iddah cerai yang roj'i, maksudnya cerai pertama kedua, di mana suami belum rujuk secara resmi. Kalau suami sudah rujuk, misalkan dia mengatakan saya rujuk kepada kamu, resmi, sudah resmi dengan lafadz rujuk, maka kalau seperti itu hubungan intim nggak ada masalah, karena mereka sudah cerainya, masa iddahnya sudah berakhir dengan rujuknya suami. Tetapi kalau suami tidak merujuk kemudian berhubungan intim, itu namanya wat'u syubhah, yaitu hubungan intim yang syubhat. Syubhat itu maksudnya apa? Kalau secara halalnya halal karena dia itu istrinya, tapi tidak dibolehkan karena dia masih menunggu masa iddah gitu. Tapi dia statusnya masih istri, cuma dia itu masih menunggu masa iddah, sehingga dinamakan dengan syubhat. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya tidak boleh. Tapi tidak dianggap dengan perzinaan. Karena dia bukan zina. Karena yang dihubungi adalah istrinya sendiri. Cuma masalahnya itu istrinya nunggu masa iddah karena dicerai sama suaminya. Dan masa iddahnya belum berakhir dengan suaminya rujuk. Kecuali kalau suaminya sudah rujuk, sudah berakhir masa iddahnya berakhir. Itu namanya wat'u syubhah. Hubungan intim yang syubhat. Suami bayar mahar. Maharnya berapa? Mahar misl. Berarti kalau standarnya di situ 5 gram emas, ya berarti suami wajib bayar mahar kepada istri itu. Jadi sebabnya yang kedua karena ada hubungan intim yang syubhat. Yang ketiga, sebab yang ketiga mahar itu wajib wa tafwiti bud'in qahran. Atau karena tafwid. Tafwid itu menyanyiakan. Butuh itu hubungan intim yang halal qahran secara paksa. Ini nanti macam juga kasusnya banyak. Tapi yang misalkan contoh yang mudah misalkan ada 2 orang. 2 orang mengatakan kepada pengadilan, lapor pengadilan. Saya lapor tetangga saya namanya Paijo misalkan. Dia sudah mencerai istrinya 3 kali. Berarti sudah tolak apa ini?
bain, sudah nggak boleh kumpul 3 kali kan. Tapi mereka berdua masih kumpul. Akhirnya pengadilan manggil keduanya, cerai, yaitu dibatalkan sama pengadilan, dinamakan dengan faskhun nikah, dibatalkan sama pengadilan karena sudah 3 kali cerai. Contohnya misalnya ini gambaran saja. Nanti bukan hanya ini, contohnya banyak. Masa itu kasusnya banyak, namanya tafwidul butuh itu banyak. Setelah itu dibatalkan sama pengadilan, batal mereka berdua perjalanan mereka. Setelah batal, tiba-tiba 2 saksi mengatakan, datang ke pengadilan, saya itu bercanda, yaitu ngeprank lah itu loh. Saya cuma ngeprank saja gitu loh. Terus bagaimana ini? Kurang ajar nih kan, masih suaminya kurang ajar, kamu ngeprank sampai kita cerai gara-gara kamu kan diceraikan atau dibatalkan sama pengadilan. Pertanyaan sekarang, kasus ini itu pertanyaan, boleh nggak suaminya kembali ke istrinya? Paham ya? Sudah dibatalkan sama pengadilan, cuma rupanya ngeprank, itu nggak benar gitu loh. Boleh nggak kembali kepada istrinya? Tidak dibolehkan. Tidak boleh kembali. Lah tapi kan ngeprank itu, hatta ngeprank, tapi sia-sianya hubungan intim yang boleh gara-gara prank seperti ini, maka 2 orang wajib membayar mahar. Sebagai ganti rugi akan bolehnya hubungan intim. Dibayarnya kepada siapa? 2 orang itu membayarnya kepada suami. Tergambar nggak, paham ya? 2 orang yang tadi saksi yang ngeprank itu, dia wajib bayar. Misalkan bayar mahar misalnya 5 gram, ya berarti 5 gram bayar ke suami, 5 gram bayar ke suami. Yang lapor tadi, yang ngeprank tadi. Gimana, paham ya? Tergambar ya? Nah itu maksudnya dinamakan dengan tafwidul butuh, menyanyiakan hubungan intim yang aslinya boleh, gara-gara ngeprank seperti itu jadi batal semua kan itu. Boleh nggak kembali? Nggak bisa, karena pengadilan sudah membatalkan. Tergambar ya, paham ya? Bisa tergambar, paham nggak? Atau contohnya gini, misalnya contoh yang lain, misalkan ini contohnya banyak sebenarnya, kasusnya itu banyak. Jadi hubungan intim yang sudah halal jadi nggak boleh gara-gara dipaksa gitu. Saya itu dipaksa gitu loh. Dipaksa karena perbuatan itu. Contohnya gini, saya contohkan. Tapi walaupun mungkin di kita mungkin nggak ada, tapi masa itu kasus ini ada. Kalau di Arab itu ada. Misalkan gini, saya punya istri. Kemudian saya nikah lagi dengan anak yang masih kecil. Boleh nggak saya itu nikahi perempuan yang masih kecil, boleh nggak? Boleh. Hatta walaupun belum siap berhubungan intim. Ya kan? Aisyah dinikahi umur 6 tahun. Tidak berhubungan intim karena belum siap, tapi sudah dinikahi. Ada anak saya nikahi umur 2 tahun misalkan itu. Anaknya tetangga, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, wis kamu tak nikahi nak itu. Contohnya ini contoh saja misalkan. Setelah itu jengkel istri saya. Enggak tahu istri saya jengkel enggak? Istri saya jengkel. Akhirnya ketika istri saya punya ASI, istri saya kedua disusui sama dia itu. Susui sampai 5 kali susuan. Akhirnya jadi anak susuan istri. Aduh, saya nggak bisa nikah gara-gara ini kan. Kan sekarang istri kedua jadi anak susuan, jadi nggak jadi kan. Aduh, ini gimana ini setelah ini kan itu. Maka batal atau sia-sia pernikahan saya selama ini, sia-sia gara-gara itu. Terus bagaimana? Istri membayar mahar kepada saya. Paham ya? Batal pernikahan saya dengan istri kedua batal, tapi istri saya bayar mahar kepada saya. Itu contoh. Paham ya? Maksudnya itu pernikahan yang halal selama ini batal disebabkan karena dipaksa. Karena dipaksa gara-gara itu akhirnya jadi batal. Tergambar nggak? Paham nggak maksudnya? Ya maksudnya itu jadi maksudnya sebab mahar itu bisa karena sebab nikah sehingga wajib, atau sebab karena watu syubhah, atau karena watu syubhah itu karena hubungan intim yang syubhat. Syubhat itu ketika wanita itu masih di masa iddah berhubungan intim sama suaminya sendiri, cuma belum rujuk. Atau yang ketiga karena menyanyiakan hubungan halal sia-sia karena dipaksa, yaitu akhirnya tidak jadi. Maka yang menyebabkan batalnya itu hubungan intim itu, maka dia wajib bayar mahar. Ya, paham ya, tergambar ya? Jadi mahar itu seperti ini. Bahwa pemberian mahar itu harus dikasihkan, enggak, maksudnya pernikahan itu batal karena sebab bukan dari kedua belah pihak suami istri, orang lain. Kemudian orang lainnya itu membayar mahar kepada suami atau istri gitu Pak Ustaz. Dengan tadi cerita Ustaz
Ya bahasanya coba dikarang sendiri bahasanya. Ya kayak gitulah intinya itu. Ini sebagai contoh saja, itu contoh. Tapi kalau istilahnya namanya ini namanya istilah. Cuma ini kaidah. Gambarannya kasusnya apa? Seperti tadi itu kasus. Itu kasusnya. Jadi kaidah ini tuh kasusnya untuk 1, 2, dan ini masih banyak kasusnya, itu masih banyak. Cuma itu yang saya mudahkan. Jadi sebab mahar itu wajib dibayar karena ada 3 sebab. Karena ada 3 sebab, yaitu ada karena nikah, kama syubhat, kemudian karena ada penyanyian terhadap hubungan intim yang dibolehkan. Harus rujuk dan resmi. Nanti insya Allah ada pembahasan sendiri lah masalah rujuk ada. Ya nanti ada pembahasan sendiri, rujuk lebih panjang. Masa ini kita sebutkan untuk mahar dulu. Udah paham ya, tergambar ya. Sekarang kita masuk ke ma itu apa saja. Apa? Jadi mahar itu apa sih mahar itu? Mahar itu barang apa saja. Kaidahnya itu, kaidah barang yang bisa dijadikan mahar itu jadi kaidahnya mahar itu apa sih yang bisa dijadikan mahar itu apa? Maka kaidahnya masoha ayyakuna thamanan fil bay soha ayyakuna mahron. Apa saja yang bisa dijadikan alat transaksi jual beli. Jual beli bisa uang, bisa tukar menukar beras sama beras kan? Bisa tukar menukar antara motor dengan motor, atau bisa baju, bisa pulpen, atau manfaat, bisa. Jadi apa saja yang bisa dijadikan alat transaksi jual beli, maka berarti bisa dijadikan sebagai mahar. Atau contohnya misalkan ngecat rumah, misalkan maharnya ngecat rumah semua ini, misalkan nggak apa-apa, itu kan manfaat. Jadi bisa berupa uang, thamaniyah, yaitu uang. Uangnya itu bisa dinar, dirham, dolar, bisa rupiah atau apa saja. Atau bisa berupa barang. Bisa berupa barang apa saja, atau bisa berupa manfaat. Manfaat itu kerjaan, apa saja manfaat itu kerjaan, seperti ya bikin rumah, atau misalkan ngajari Al-Quran, ngajari bahasa Arab, atau yang lainnya. Itu bisa. Itu namanya mahar. Maka mahar itu nggak harus perangkat alat sholat, nggak harus. Demikian juga nggak harus 1 gram emas, pakainya emas, nggak harus juga. Tinggal perempuan itu mintanya apa. Dia mintanya apa? Kalau dia minta sesuatu, maka maharnya sah. Selama itu adalah mal, itu adalah barang. Bisa barang, uang, bisa barang, bisa manfaat. Maka apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi, maka boleh. Karena apa? Karena jual beli, mahar itu kayak jual beli. Sehingga kayak transaksi jual beli. Jadi ibaratnya kalau saya jual HP, misalkan saya HP tak jual. Dengan apa? Misalkan saya tak jual HP ke kamu dengan uang misalkan. Atau saya jual HP kamu dengan buku misalkan. Kan bisa. Atau saya jual HP kamu ini dengan manfaat, yaitu tolong mobil saya diperbaiki. Tapi semua biaya kamu nanti yang nanggung pembiayaan. Nah, itu. Boleh nggak saya menjual HP ini dengan manfaat seperti itu? Bisa. Atau saya jual HP kamu dengan saya ngontrak rumah kamu selama setahun. Kan boleh kan gitu, maksudnya semua boleh. Nah, semua yang boleh dijadikan sebagai alat transaksi, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Demikian juga mahar itu kan kayak jual beli, yaitu suami kayak membeli istilahnya kemaluan istrinya. Sehingga apa saja baik dengan uang, atau dengan barang, atau dengan manfaat, bisa. Yang awalnya hukumnya haram, kayak barang ini. Barang ini yang milik teman saya, hukumnya haram saya manfaatkan, karena bukan milik saya. Tapi ketika sudah akad jual beli, jadinya barang itu menjadi halal bagi saya. Demikian juga dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu harus ada kayak jual beli. Suaminya bayar mahar, istrinya menyerahkan dirinya untuk suaminya. Itu namanya jual beli. Dinamakan dengan akad jual beli. Tapi ini difahami sedikit, saya jelaskan sedikit ya.
ada perbedaan sedikit antara akad jual beli dengan akad nikah. Jadi ada 3 perbedaan lah secara ringkas, walaupun nanti perbedaan banyak. Tapi saya sebutkan 3. Jadi perbedaan antara coba perhatikan. Ini pahami juga, ini butuh pemahaman juga ini. Sekarang walaupun ada ijab qabul atau namanya sighah, karena dulu pernah kita sebutkan bahwa rukun dalam pernikahan itu ada berapa? Hilang semua wis ini. Rukun nikah ada 5. Pertama siapa? Wali, saksi, terus suami, terus istri, terus ya kan ada wali, saksi, suami, istri, terus ada sighah. Harus ada lafadz ijab qabul. Ya, ada lafadz ijab qabul. Kalau yang harus hadir dalam pernikahan berapa? Ini pelajaran sering tak ulangi juga. Yang harus hadir berapa orang? 4 orang. Siapa itu? Wali, suami, 2 saksi. Orang ini kumpul sah walaupun di angkringan misalkan. Nikahnya di angkringan, nanti makan jahe sama gorengan. Itu jadi misalkan itu makanannya jadi kayak walimahnya, boleh. Yang penting 4 orang ini berkumpul minimal, boleh sah pernikahan. Yaitu berarti nikah itu mudah sekali pernikahan itu, nggak susah. Nah, jadi harus ada sighah. Lah, sighah ini kayak jual beli berarti. Sighah kayak ijab qabul kan kayak jual beli. Saya jual rumah kamu dengan harga misalkan 100 juta. Ya oke, saya terima. Nah, itu namanya berarti harus ada sighah. Cuma ada perbedaan sedikit antara akad jual beli dan akad pernikahan. Ini perlu kita pahami karena penting juga. Yang pertama, akdun nikah la budda min wali. Wa aqdul bai' la yalzam. Jadi perbedaan yang pertama, kalau nikah perempuan tidak bisa menikahkan sendiri. Tidak boleh perempuan itu mengakad sendiri, nggak boleh. Harus ada wali. Sedangkan kalau jual beli, boleh nggak perempuan itu mengakad sendiri? Boleh. Perempuan sendiri nggak ada suaminya, nggak ada walinya, jual motor atau jual beli motor, boleh. Wanita boleh. Dalam jual beli dibolehkan. Itu pendapat jumhur. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i.
Tetapi kalau mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, mereka menyamakan akad dalam nikah sama dengan akad dalam jual beli dalam masalah wali. Sehingga kata mereka perempuan boleh mengakadkan sendiri, boleh. Itu pendapat Hanafi, tapi pendapatnya lemah sekali karena ada dalil la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin. Tidak ada akad pernikahan kecuali satu wali dan dua saksi. Berarti perbedaan pertama, kalau jual beli boleh perempuan ngakad sendiri, tidak ada walinya. Tetapi kalau akad nikah, perempuan tidak bisa mengakadkan nikah sendiri. Perempuan harus dengan walinya. Perempuan yang mengakadkan nikah sendiri namanya zina. Kan zina itu kan mengakadkan sendiri dia, tidak ada wali, tidak ada saksi, sehingga dianggap perzinaan. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua ini fahami, perbedaan kedua sedikit jelimet sedikit. Akadun nikah muawadhatun ghairu mahdhah. Akad nikah itu adalah akad muawadhah. Muawadhah itu transaksi tujuannya untuk mengambil keuntungan. Transaksi tujuannya mengambil keuntungan. Tapi ghairu mahdhah, tidak murni. Sedangkan akad jual beli muawadhatun mahdhatun. Sedangkan akad jual beli akad muawadhah yang murni. Paham nggak? Jadi gini, akad nikah itu adalah akad muawadhah yang tidak murni. Nanti atas muawadhah itu apa itu kan? Ini istilah lagi kan? Itu sebenarnya istilah jual beli. Sedangkan akad jual beli muawadhah mahdhah, muawadhah yang murni. Jadi gini, akad ini sebenarnya masuk ke jual beli, tapi nggak apa-apa, saya jelasin biar paham. Akad serah terima barang, bisa uang sama barang, barang sama barang, atau manfaat sama manfaat, terserah lah. Yang penting terserah terima. Itu nanti ada macam-macam akad. Ada namanya muawadhah. Muawadhah itu tujuannya saya dapat manfaat, dia dapat manfaat. Saya dapat untung, dia dapat untung. Nah, itu namanya muawadhah. Kalau akadnya itu saya nggak dapat manfaat, tapi yang saya berikan manfaat, itu namanya apa? Saya serah terima barang, saya nggak dapat manfaat, cuma dia yang dapat manfaat. Itu namanya tabarruk. Akadnya tabarruk, sodako, ngutangi. Kan saya sodako sama orang, saya kan nggak dapat manfaat saya kan gitu. Kecuali manfaat di hari kiamat kan gitu. Tapi manfaat dunia saya nggak dapat. Cuma yang saya berikan utang dapat manfaat dia. Itu namanya akadnya namanya tabarruk. Paham ya, tergambar sedikit ya, bisa tergambar ya. Maka itu kalau orang jual beli, sekarang gini, kita jual beli itu akadnya apa? Akadnya muawadhah, saling dapat keuntungan kan gitu. Saya punya barang, pengen saya lepas, akhirnya saya lepas. Dia punya uang, pengen punya barang, tukeran. Saya dapat manfaat dari uang dia dapat manfaat dari barang saya. Jadi ada namanya muawadhah. Muawadhah itu tukar menukar manfaat, sehingga saya dapat manfaat, dia juga dapat manfaat. Itu namanya muawadhah mahdhah. Muawadhah lah, akad muawadhah. Lah, muawadhah itu nanti ada dua. Ada muawadhah yang murni, ada muawadhah yang tidak murni. Bedanya apa? Kalau muawadhah yang murni, jika salah satu alat transaksi batal, maka akad batal. Jika salah satu alat transaksi batal, maka akadnya batal. Itu yang murni. Tapi yang tidak murni, jika salah satu alat transaksi itu batal, maka akadnya tidak batal. Ya, tenang. Fahami dulu ini istilahnya, fahami. Jadi akad yang muawadhah tadi apa? Saling tukar menukar manfaat. Jadi saya sebagai pihak penjual pengen dapat manfaat, pembeli dapat manfaat dari tukar menukar barang. Nikah juga seperti itu. Saya nikah dengan saya membayar uang mahar, saya pengen dapat manfaat. Istrinya dia menyerahkan dirinya juga dapat manfaat juga dari mahar dia. Nah, jadi kan ada tukar menukar manfaat kan. Saling memberikan manfaat. Nah, itu namanya akad muawadhah. Lah, ada muawadhah yang murni. Murni itu apa? Jika salah satu alat transaksi batal, maka akadnya batal. Itu namanya murni. Kalau yang tidak murni, ghairu mahdhah,
Jika salah satu alat transaksi batal, maka akad tidak batal, akad tetap sah walaupun alat transaksinya batal. Contohnya gini, misalkan saya beli ayam tiren, saya punya ternak lili, kemudian saya datang ke peternakan ayam, di sana banyak ayam-ayam yang mati. Akhirnya saya beli, Pak, saya beli ayam-ayam tiren ini, satu ayam besar, wes tak anggap 5.000. Saya bayar 5.000, saya dapat 10 ayam 50.000. Saya membawa 5 ekor ayam ini. Pertanyaan sekarang, jual belinya sah nggak? Kenapa sah? Ayo, jual belinya sah nggak? Jual belinya batal. Kenapa jual beli batal? Karena ada salah satu alat transaksi yang batal. Apa itu? Bangkai. Bangkai itu barang najis, nggak bisa dijual belikan. Barang najis, barang haram itu tidak bisa dijual belikan. Kenapa? Barang najis bukan harta, tidak ada nominal gitu. Sehingga ketika saya bayar walaupun cuma 5.000, uang saya itu punya nominal ini. Uang saya itu kan punya nominal, walaupun cuma 5.000. Ditukar dengan barang najis. Barang najis kan nggak punya nominal, nggak bisa dimanfaatkan. Maka jual belinya batal. Kenapa batal? Karena ada status alat transaksi yang batal, yang tidak bisa dijadikan sebagai alat transaksi, yaitu apa? Bangkai. Tergambar nggak? Paham nggak? Kecuali kalau saya misalkan, oke, kita jual beli, tukar menukar, kamu HP, saya pulpen, walaupun ini jaraknya jauh sekali harganya itu, ini bisa 1 juta, ini pulpen cuma 10.000 gitu, tapi selama mereka ridho, nggak ada masalah, sah. Kenapa? Karena ini barang yang halal, ini juga barang yang halal. Tergambar, paham ya? Ya kan? Jadi kecuali kalau ada satu barang yang haram ini, antara uang dengan bangkai, antara uang dengan khomer haram, nggak bisa dimanfaatkan. Jual beli kan nggak boleh. Maka jual belinya batal. Kenapa? Ada salah satu transaksi yang batal. Alat transaksinya itu batal. Gimana? Tergambar dulu, paham ya? Sekarang gini, sekarang saya contohkan. Kalau akad nikahnya itu maharnya 1 dirigen khomer misalkan, pecandu khomer misalkan, itu orang misalkan orang ya kayak gitulah itu. Akadnya apa? 1 dirigen khomer atau minuman keras atau apa namanya? Cuka apa, bukan cuka apa? Ya kayak itulah, nama-nama khomer kayak itulah itu. Nah, arak lah atau apalah itu. Sekarang gini, kalau seandainya maharnya itu barang haram, najis, haram, atau misalkan nih, kamu saya nikahi dengan 1 gitar, misalkan suaminya itu pemusik, ada gitar top lah misalnya. Nah, ini jadikan sebagai mahar ini gitar ini kan itu. Pertanyaan sekarang, akad nikahnya sah nggak? Ayo, akad nikahnya sah nggak? Atau misalkan gini, kamu tak nikahi dengan foto, foto karangan atau lukisan saya sendiri yang harganya mahal gitu. Nah, itu kan barang haram semua ini. Khomer haram, atau bangkai ya haram, alat musik ya haram, foto ya haram kan itu. Kalau itu dijadikan sebagai alat transaksi dalam akad nikah sebagai mahar, berarti itu sah nggak pernikahannya itu? Ya. Pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Kenapa sah? Karena akad nikah itu muawadhah, tidak murni. Yaitu kalau salah satu alat transaksi batal, tetap akadnya sah. Pertanyaan, terus bayarnya pakai apa kalau sudah sah misalkan? Ini sah. Suaminya bayar pakai khomer kepada istrinya? Nggak bisa. Akadnya sah, tetapi wajib membayar mahar misal. Ya, mahar misal. Tadi tidak bisa pakai gitar misalkan, saya nikahi kamu dengan 1 gitar yang paling saya suka ini. Sah pernikahan, cuma maharnya batal. Karena itu alat musik, hukumnya haram, tidak dibolehkan. Berarti setelah itu bayarnya apa? Bayarnya dengan mahar misal. Wanita seleting dia, itu kira-kira maharnya berapa? Misalkan maharnya emas 5 gram misalkan, ya bayarnya pakai emas.
Tidak bisa membayar pakai gitar kepada wanita, itu nggak boleh dan tidak sah. Gimana, paham, tergambar? Nah, jadi ini perbedaan kedua. Jadi akad nikah itu namanya muawadhah ghairu mahdhah. Sedangkan akad jual beli muawadhah mahdhah. Jadi kalau ada satu alat transaksi batal, maka akad jual belinya batal. Tapi kalau akad nikah, jika alat transaksinya batal, maharnya itu pakai yang sesuatu yang haram, atau karena najis, atau yang lainnya, tetap akadnya itu sah. Cuma dia wajib membayar mahar mithal. Ya, paham ya, tergambar ya? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Akadun nikah la yushtaratu dzikrul mahar. Akad nikah tidak disyaratkan penyebutan mahar. Alat transaksi enggak diharuskan. Seperti yang tadi kita sebutkan. Jika tidak disebutkan maharnya berapa, sah enggak? Sah. Tapi dia wajib bayar mahar mithal. Tetapi kalau jual beli, saya beli HP kamu ya. Ya, misalkan orangnya matan, iya. Selesai wis, kita akad jual beli sah ini. Sah enggak? Enggak sah, karena enggak disebutkan harganya berapa gitu. Harus saya beli HP kamu 1 juta, harus ada penyebutan 1 juta. Sehingga setelah akad harus bayar 1 juta. Lah sekarang gini, kamu wes pokoknya beli HP saya, terserah kamu misalkan. Boleh nggak terserah itu? Seperti akad misalkan makan nasi sodakoh. Nanti nasi sodakoh itu bayar seikhlasnya. Sah nggak itu? Nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena harus ada akad. Harganya berapa? Ini ada barang, uangnya itu berapa? Sedangkan uangnya yang ngambang, wes pokoknya terserah kamu. Ini saya beli atau ini tak jual kepada kamu, terserah kamu bayar berapa. Boleh nggak ini? Nggak boleh, batal. Kecuali kalau akadnya sodakoh, bukan akad jual beli. Tapi kalau pakai akad jual beli, saya jual, saya beli dengan harga seikhlasnya, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena alat transaksi, yaitu ada barang, ada uang, uangnya itu harus disebutkan dalam akad berapa nominalnya itu. Kalau nggak disebutkan, batal. Akad jual belinya batal. Tetapi kalau akad nikah, enggak. Saya nikahi kamu, misalkan, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Ya, saya terima. Nah, setelah itu, lah maharnya berapa ini? Boleh, sah, walaupun nggak disebutkan maharnya. Nah, karena penyebutan mahar itu hukumnya apa tadi? Sunnah, tidak diwajibkan. Ya, nah, dah paham ya? Lanjut nggak ini? Mumet ini tahu. Setelah ini lebih berat lagi nanti nih pembahasannya. Udah jam. Nah ya berarti nanti lanjut lagi. Nanti ada beberapa pembahasan lagi. Yaitu mungkin masih ada 3 lah. Saya akan membahas di mahar itu 3 lagi. Karena masih banyak sebenarnya pembahasan, tapi saya ringkas. Jadi kita berarti ada 5 nanti faedah yang perlu saya sebutkan. Yang pertama, pengertian mahar. Tadi apa mahar itu sudah saya sebutkan. Yang kedua, kaidah dalam menetapkan mahar. Jadi kaidahnya itu apa? Nah, nanti di situ sampai ada perbedaan antara mahar atau akad jual beli dan akad nikah. Nanti ada yang lagi, nanti ada 3 pembahasan yang belum kita sebutkan. Yang ketiga nanti penetapan mahar itu dengan cara apa? Mahar itu ditetapkan dengan cara apa? Nanti ada 3 cara. Mahar itu ditetapkan. Yang keempat, nanti tolong diingatkan ini nanti kalau saya lupa pertemuan berikutnya. Yang keempat, kapan wanita itu bisa hilang hak maharnya. Jadi nanti wanita itu bisa mendapatkan penuh mahar, ada yang mendapatkan setengah, ada juga wanita yang akad nikah nggak dapat mahar sama sekali. Itu nanti ada 3 macam wanita itu. Kemudian nanti yang terakhir, ini sebagai tambahan juga, hadiah yang diberikan ketika khitbah nikah. Ketika lamaran, bawa makan, bawa lemper, bawa gorengan, bawa serah-serahan. Setelah itu batal pernikahan. Kurang ajar ini mas itu, saya udah ngasih banyak, wah batal pernikahan. Saya sudah modal 10 juta ini saya kan gitu loh. Ngasih seserahan, ngasih lemper, ngasih keripik, ngasih jadah, jenang. Aduh, pernikahan nggak jadi. Pertanyaan, boleh saya minta nggak? Bayar ganti rugi pokoknya itu. Nah, itu nanti ada pembahasan berikutnya, nanti saya bahas. Ya, nah, ini masih ada 3 pembahasan yang belum saya, walaupun masih banyak, tapi saya ringkaskan. Gimana pembahasan ini bisa difahami nggak? Ya paham ya. Nggak apa-apa lah, mumet sedikit nggak apa-apa. Kita kayak sekarang kayak orang mondok lah, kayak orang sekolah nggak apa-apa lah gitu. Mumet.
Ada pertanyaan nggak? Ini kemungkinan kalau nggak ada pertanyaan itu entah bingung sama sekali nggak paham, atau mungkin wah paham sekali saya itu, bisa ngajar nanti kan itu, sehingga nggak usah tanyakan itu. Nah, ya. Jadi kita lihat ini tasnya itu haram atau tidak, ini dulu. Maksudnya syaratnya. Maka kita lihat kalau tasnya itu dari kulit, rupanya kulit dari kulit apa? Kulit singa misalkan itu, atau kulit buaya misalkan. Nah, itu boleh nggak ini? Tinggal kita bahas ini. Kulit binatang haram yang sudah disamak, berarti kan sudah disamak ini. Ini halal atau tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah halal. Binatang yang tidak bisa disamak cuma dua, anjing dan babi. Selain ini hatta singa, hatta apa saja boleh disamak. Nah, berarti kalau tas yang terbuat dari buaya, kulit buaya misalkan, atau dari kulit apa sajalah, itu hukumnya halal. Kalau halal dijadikan sebagai mahar boleh nggak? Boleh. Karena itu barang yang halal. Jadi yang penting kembalinya ini barang halal atau tidak. Barangnya itu halal atau tidak. Kalau halal boleh, kalau tidak halal tidak boleh. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.